record dulu biar bisa dilihat. Sudah munculkah rek di situ? Sudah, Bu. Sudah. Nah, ya, Sudah, Bu. Oke, hari ini pertemuan ke-6. Materinya yang kita pelajari hari ini. Minggu depan sekali lagi pertemuan ke-7. Setelah itu habis. Pertemuan 8 kita UTS. Jadi UTS-nya sesuai jadwal hari Rabu. Seperti ini jam 1. Kayak kemarin kuis ya. Jadi nanti dikerjakan di situ. Ngumpulnya jangan mepet-mepet. Nanti nggak masuk lah. Saya buat attempt. Saya biasakan buat attempt 2 kali. Jadi kamu jangan iseng-iseng nyoba-nyoba. Buatlah jawaban, kirimlah sekali. Kalau gagal baru lagi. Yang saya terima yang last attempt. Di mana-mana yang nyoba pasti yang keduanya lebih bagus. Nggak ada milih yang satu aja yang bagus, Bu. Yang duanya buang. Coba-coba kamu namanya nanti. Ya, materinya tetap dari awal lagi karena terminologi model EOQ itu tetap dipakai. Jadi nggak bisa bilang cuma pertemuan 6-7 materinya. Tetap ada keterkaitan dari 1 sampai ke 7. Ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang model deterministik yang inventory. Kemudian dikit kok materinya. Optimizing two installation separately sama optimizing two installation yang simultaneously. Yang secara terpisah sama secara simultan. Oke, model deterministic inventory. Ini, kenapa dia dikatakan deterministik? Ada yang berapa eselon? Jadi ada 2 instalasi di sini. Bisa dikatakan tempat. Jadi item pertama, diorder di instalasi ke-1. Dijual-jual-jual, sisa barangnya tinggal Q2. Q2 dibawa ke instalasi kedua. Ya kan? Jadilah yang kita sebut dengan item kedua. Yang kita bahas pertama kali ini model deterministic inventory 2 eselon. Kenapa dibilang 2 eselon ini? Ada 2 tempat instalasi di sini. Ada 2 tempat penyaluran barang. Jadi model deterministic inventory 2 eselon, dia menyatakan bahwa instalasi 1 memenuhi persediaannya secara cepat ketika level persediaannya 0. Jadi ketika barang habis, yang instalasi atau tempat jual yang pertama, dia akan memenuhi persediaannya dengan cepat. Jangan sampai kekosongan stok. Dan waktu ini digunakan untuk ngambil stok yang ada di instalasi 1 akan sejumlah Q2 akan kita bawa untuk ke instalasi kedua. Jadi istilahnya grosir agen ke eceran. Ya kan? Agen habis barangnya cepat ambil barang dari pabrik. Jumlah barangnya kita sebut dengan Q2 baru disalurkannya ke tempat pengecer. Itu yang 2 eselon, yang 2 tahap. Nanti ada yang multi tahap banyak lagi. Ini asumsi yang kita pakai untuk model 2 eselon. Jadi kita mengasumsikan model EOQ basic atau sederhana. Itu yang kemarin-kemarin kita belajar, EOQ klasik. Tetap dipakai di subbab 18.3. Jadi dia whole, dia stok barangnya di instalasi yang kedua. Kemudian diketahui bahwa rate atau tingkat permintaannya itu konstan. Jadi jumlah permintaannya nggak fluktuatif, konstan sebanyak day unit per satuan waktu. Demand-nya day, sebanyak day unit per satuan waktu. Per satuan waktu kemarin saya ulang, bisa per minggu, per bulan, per tahun. Kemudian jumlah barang yang diorder itu Q2 unit. Sebanyak Q2 unit. Q2 unit itu akan dipenuhi untuk memenuhi persediaan. Ketika level persediaan mencapai 0 atau habis. Dan tidak ada plan shortage atau plan shortage-nya tidak diizinkan. Shortages-nya diingatkan lagi apa definisinya. Kemudian yang kedua, biaya yang berhubungan dengan instalasi kedua, kita sebut dengan setup cost, lambangnya K2. Oke, setup cost. Kemudian ada holding cost juga, instalasi kedua berarti H2 per unit per satuan waktu. Yang ketiga, instalasi pertama menggunakan persediaannya untuk menyediakan sejumlah Q2 unit kepada instalasi kedua. Secepatnya setiap waktu order atau pesanan diterima.
Jadi instalasi 1 itu ngasih barang ke instalasi kedua sebanyak Q2 unit. Yang saya cerita tadi, instalasi 1 itu saya contohkan itu agentnya, distributornya lah ya, dia akan ngambil barang dari orang lain tuh. Terus dia ketika level persediaan dia habis, cepatlah dia mesen sejumlah Q2 unit yang akan disalurkannya ke instalasi kedua atau sebagai contoh ke dalam tingkat pengecer. Yang keempat, jumlah barang yang dipesan Q1 unit. Q1 unit itu merupakan jumlah barang untuk persediaan di instalasi 1 sebelum terjadi kekurangan. Jadi pertama kali instalasi 1 mesen barang namanya Q1, ketika level persediaannya hampir menyentuh 0, dia mesen barang sejumlah Q2 yang dibawanya untuk instalasi kedua. Sama dengan instalasi kedua, biaya yang berhubungan dengan instalasi 1 disebut dengan setup cost atau K1 pada setiap waktu pemesanan. Kemudian ada holding cost, itu H1 per unit per waktu. Saya belum ngoreksi kuisnya. Saya lihat di pilihan ganda itu kan yang dasar sekali ya. Saya sengaja buat pilihan gandanya. Masih banyak yang salah. Ada yang benar sih. Saya lihat sepintas. Ada yang istilah-istilahnya itu masih salah. Jadi tolong dibaca. Rasanya yang kemarin awal-awal yang tidak terrecord, pertemuan kita sudah saya record ulang kembali. Dibaca, ditonton lagi. PPT-nya dilihat lagi. Karena definisi setup cost, holding cost itu masih lain-lain. Salah-salah terus. Itu kan langsung terkoreksi, jadi saya kelihatan. Nanti kalau udah saya koreksi, saya kembalikan, kamu bisa akses di e-learning kamu. Kalau saya salah, bisa diprotes di situ. Nanti saya kejar selesai. Kemudian, unitnya, jumlah barangnya meningkat ketika menerima barang dan memprosesnya di instalasi kedua. Ya kan? Karena dapat, jadi instalasi kedua jumlah barangnya meningkat, maka holding cost-nya H1 lebih kecil daripada H2. Karena jumlah barang di H2 bisa lebih besar. Dia kan nerima stok lagi dari agentnya. Jadi holding cost kalau barangnya semakin banyak, berarti holding cost-nya akan semakin besar. Jadi H1 kecil daripada H2. Tujuannya untuk apa? Tujuan model 2 eselon ini untuk meminimumkan jumlah biaya variabel per unit pada 2 instalasi. Variable cost kita lambangkan dengan C. Ingat aja C cost. Nah, ini ada grafiknya. Saya ambil dari bukunya Lieberman, unit 18 itu ya. Jadi ini ada waktu, sumbu X menyatakan waktu, sumbu Y menyatakan level persediaan di instalasi 1. Jadi ketika barangnya ada Q1, sejumlah Q1, ya kan? Terus, itu namanya eselon stock, item 1. Kita jual kan, berkurang barangnya sebanyak Q2 unit. Terus bertahap lagi, berkurang lagi sebanyak 2 Q2 unit. Itulah yang kita sebut dengan installation stock item 1. Jadi waktu item 1 habis, itulah namanya installation stock. Oke. Sekarang kalau di level instalasi kedua gimana? Instalasi kedua jumlah barangnya Q2. Jumlah barang Q2 gini. Jadi yang sumbu X-nya time, sumbu Y-nya itu level persediaan di instalasi kedua. Jadi pertama punya barang sejumlah Q2 unit. Terus dijual habis. Pesan lagi Q2. Jual lagi habis. Pesan lagi habis, pesan lagi habis. Oke. Ini ada jebakan. Jadi jebakan-jebakan waktu kita ingin mengoptimasikan atau mengoptimalkan yang 2 instalasi secara terpisah. Jadi ada 2 cara. Yang pertama separately, yang kedua simultaneously. Jadi sekarang kita bahas yang separately dulu, yang terpisah. Ada total variable cost per unit waktu. Jadi C2, DK2 per Q2 tambah H2 Q2 per 2. Jadi dia kerjanya dari instalasi kedua dulu kalau seperti ini. Ya, C itu variable cost, total cost, D demand, K2 setup cost yang kedua, Q2 jumlah unit di instalasi kedua, H2 holding cost kedua. Kalau udah dapat C2, kita nyari Q2 bintang.
jumlah barang atau jumlah unit di instalasi kedua. Akar 2D-K2 per H2. Jadi, kalau ada Q2 bintang, Q2 star, Q2 star, maka ada C2 star. C2 bintang itu akar 2DK H2, 2DK2H2. Jadi pakai yang di 2 semua ya, yang di instalasi 2. Nanti ada contoh soalnya di sini. Misal jumlah barang di instalasi 1 itu Q1. Berarti Q1 sama dengan NQ2. N kalinya Q2. Maka total variable cost per unit waktu di instalasi 1 adalah ini. Ini rumus untuk C1. Di sini, D kita udah tahu demand. K setup cost di instalasi pertama. Q2 jumlah unit barang di instalasi kedua. H1 holding cost. Ada variabel baru di sini N. Jadi N itu apa? N itu bilangan bulat. Jadi kita nyari N star dulu. Ini pegangan ketikan rumusnya ya. Jadi N star itu 1/Q star 2 kali akar 2DK1 per H1. Kalau disederhanakan, saya nggak nurunin, kan Q2 udah tahu di atasnya nih. Kalau disederhanain, dapatnya akar K1 kali H2 per... salah ketik nggak ya? Per H2K1 kah? Bentar. Saya cek dulu ya. Cek dulu salah nggak N-nya, nanti salah ngitung. Chapter 18. Nanti mungkin boleh sambilan cek kamu ada waktu ya. Cek ketikan saya, takutnya waktu saya nyalin ke PPT nanti ada salah. Simultan. Oke, saya salah ketik, benar ya. Separately. K1H2, K2H1. K1H2, K2H1. Ini tolong diganti K1H2, K2H1 ya. Jangan terbalik, nanti ngitungnya salah semua. Karena dia ini bertahap iteratif, jadi kalau salah di atas, bawahnya salah semua. Oke, akar K1H2 per yang bawahnya salah. K2 kali H1. N bintang itu bilangan bulat, jadi kita nyari Q1 sama dengan N bintang kali Q2 bintang. Sudah dapat, jadi Q2 sama dengan Q2 bintang. Nih, jika dia bilangan bulat, kita bisa langsung dapat seperti ini, pakai Q1 dengan Q2. Kalau setelah dihitung, N bintang itu bukan bilangan bulat, maka kita harus membulatkannya. Aturan pembulatan bukan aturan pembulatan biasa, misalnya 3,8 jadikan 4, enggak. Ada caranya. Kalau N bintangnya kecil dari 1, maka kita ambil N-nya 1. Kalau N bintangnya lebih besar dari 1, maka kita ambil, ini fungsi apa? Masih ingat yang seperti bawah ini? Fungsi floor atau bilangan bulat terbesar lebih kecil sama dengan N bintang. Jadi, ngambil fungsi floor. Jadi, N bintangnya itu di antara fungsi floor N bintang dan fungsi N bintang tambah 1. Jadi, dia bulatkan pakai aturan ini. Kalau perbandingannya N bintang dibagi fungsi floor N bintang lebih kecil daripada N bintang 1 bagi N bintang, maka kita pilih N-nya sama dengan fungsi floor N bintang. Kalau dia lebih besar, kita pilih N-nya sama dengan fungsi N bintang
fungsi floor dari N bintang tambah 1. Nanti kita coba di angka. Oke, itu tadi secara separately. Sekarang kalau secara simultan. Kalau secara simultan artinya nilai C-nya digabung. C1 tambah C2. Ini bentuk C1 tambah C2-nya. Ini C1 tambah C2. Kita punya E, eselon. Jadi eselon 1 itu sama dengan holding cost pertama. Eselon kedua sama dengan holding cost kedua dikurang holding cost pertama. C-nya ini akar 2DK dikali K1 dibagi N tambah K2. N-nya bilangan bulat tadi lagi ya. Kali N E1 tambah E2. Kalau N bintang ini K1 E2, K2 E1. Ini benar. Yang tadi aja yang salah berarti. Q bintang 1 sama dengan N bintang, Q bintang 2 bintang. Jadi Q2 bintang ini rumusnya. Oke, saya ke contoh. Jadi biar tahu kapan pemakaian rumus ini. Kita diketahui contoh seperti ini. Kita punya 2 instalasi. Jadi ceritanya yang hari ini baru yang 2 instalasi. Instalasi pertama K1 setup cost-nya $1.000. Instalasi kedua setup cost-nya $100. Holding cost-nya $2 H1, holding cost di instalasi kedua $3. Demand-nya 600. Oke, ditanya, hitunglah Q1 star, Q2 star, dan C. Jadi jumlah barang di Q1, jumlah barang di instalasi 1, jumlah barang di instalasi 2, total cost dengan metode yang pertama separately, yang kedua simultaneously. Nah, saya lihat dulu. Separately. Nah, ini rumus separately yang kita pakai. Nah, dari rumus separately yang kita pakai, ini yang diketahui soalnya kita buat separately. Jadi pertama kali kita ngitung Q2 bintang. Q2 bintang itu akar 2 kali D kali K2 per H2. Akar 2, demand-nya 600. K2-nya 100, dibagi H2-nya 3. Kali biasa ya, 120.000 bagi 3. Akar 40.200 unit. Kemudian kita cari N bintang. Nah, N bintang sini benar, ketikan saya udah. Yang tadi aja yang salah. Akar K1 kali H2 per H1 kali K2. Jadi dibenerin, jangan salah lagi N bintangnya, saya udah tegasin dari salah ketik. Sama dengan akar K1-nya 1000, H2-nya 3. H1-nya, terbalik ini ya, H1-nya 2, K2-nya 100. 3.000 bagi 215, akar 15, 3,873. Nilai N 3,873, bukan bilangan bulat. Kita kembali ke aturan pembulatan. 3,873, dia besar dari 1 atau kecil dari 1? 3, 3 kan besar nih. Kalau besar, berarti kita pakai aturan pembulatan yang mana? Yang bawah. Ya kan? Besar dari 1. Kita pakai aturan pembulatan yang di bawah. Paham? Kan ada 2 tuh. Kalau yang kecil pakai yang di N bintang kecil 1. Kalau besar dari 1, pakai aturan pembulatan yang lebih besar daripada 1. 3, kan lebih besar. Sekarang 3,873 itu fungsi floor-nya berapa? Fungsi floor keluar nggak sebenarnya? 3,873. Kalau di floor kan 3. Benar ya? Masih ingat ke floor? Ada yang ceiling? Berapa? Kalau ceiling? 4. Kalau ceiling 4. Kalau ceiling 4. Tapi kita pakai fungsi floor. Jadi saya hapus dulu. Nah, fungsi floor dari 3,873 itu kan 3. Jadi tadi katanya
Saya share screen ya kayaknya bagusnya ya. Bentar. Oke, saya share screen dulu. Nggak muat. Keluar nggak layar putih ya? Ada nggak tulisan Ibu? Ada tulisan Bu. nggak? Ada ya. Jadi N bintang tadi kita dapatnya 3,873. Artinya apa? Nilai N bintang itu lebih besar daripada 1. Kalau dia lebih besar daripada 1, maka kita ambil fungsi floor dari N bintang. Artinya fungsi floor dari 3,873. Ambilnya 3. Terus tadi, di aturan tadi, kita punya bentuk gini intervalnya. N bintang itu di antara fungsi floor N bintang dan fungsi floor N bintang ditambah 1. Jadi, fungsi floor 3,873, 3,873, fungsi floor 3,873 tambah 1. Fungsi floor 3,873 itu 3, 3,873, 3 tambah 1. 3 kecil dari 3,873 kecil dari 4. Benar nggak interval itu? Benar ya? 3,873 itu di antara 3 sama 4. Benar kan intervalnya? Terus, di aturan tadi, katanya jika N bintang dibandingkan fungsi floor N bintang lebih kecil daripada fungsi floor N bintang ditambah 1 dibandingkan dengan N bintang, kita pilih N sama dengan fungsi floor dari N bintang. Jika kalau perbandingannya lebih besar, dibagi N bintang, maka kita pilih N itu sama dengan fungsi N floor ditambah 1. Jadi intinya sebenarnya kita bingung mau membulatkan 3,873 menjadi 3 atau 4. Jadi dia nggak kayak pembulatan biasa. Karena 3,8, 4 lah, kan lebih dari 5. Nggak bisa seperti itu. Kemungkinan menjadi 3 bisa. Makanya dibutuhkan aturan pembulatan seperti itu. Nah, kita cari perbandingannya sekarang. Cari perbandingan yang pertama. Yang warna bintang merah itu saya buat. Nah, cari bintang merahnya, perbandingannya. N bintang dibagi fungsi floor N bintang. N bintang tadi dibagi fungsi floor N bintang. N bintang tadi 3,873, fungsi floornya 4. Ya kan? Sekarang bandingkan dengan fungsi floor N bintang tambah 1 dibagi N bintang. Fungsi floor N bintang 4 ya. Tambah 1 dibagi 3,873. Fungsi floor N bintang 3 ya. 4 dibagi 3,873. Tadi bintangnya ini 3 juga ya, bukan 4 berbagi. 3,873 dibagi 3. 1,291. Terus yang bawahnya 4 dibagi 3,81. 4 dibagi 3,873. 1,003. Kita buat perbandingannya. Lihat perbandingannya. 1,291 sama 1,003. Lebih besarkah atau lebih kecilkah? Besar kan?
besar, yang hijau. Kalau dia besar, maka kita pilih, N sama dengan fungsi floor N bintang tambah 1. 4. Jadi 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi N-nya dipakai 4. Oke, paham pembulatan yang kayak gitu? Ya, udah mau screenshot? Saya mau balik ke PPT tadi, hilang kok kalau saya balik nih. Ya, screenshot ya. Yang mau share di grup nanti bisa di-share. Kita ke PPT lagi. Nah, ini yang saya jelasin tadi. Yang dapat angkanya tadi, 1,291, 1,003. Karena besar, kita pakai N bintangnya 4. Kalau udah dapat N bintang, nih, gampang selanjutnya. Cari Q1. Cari Q1. Q1 katanya Q1 bintang tuh N kali Q2 bintang. N-nya kita dapat 4. Q2 bintangnya 200 tadi kan? Dapat dari mana Q2 bintang? Dari sini, dari perhitungan sebelumnya. Jadi dia terkait, kamu salah depan, belakangnya salah semua. Oke, N kali Q2 bintang, 4 kali 200, 800. Nyari C1, DK1 per NQ2 tambah H1 kali N-1 kali Q2 per 2. Substitusikan angka yang kita ketahui. D-nya 600, K1-nya 1000, dibagi N-nya 4, Q2-nya 200. H1-nya 2, N tadi 4 kurang 1, 3, Q2-nya 200 bagi 2. Dapatlah 1350. Udah dapat, nah separately kan, berarti nyari satu-satu kan, nyari C1 dulu, baru nyari C2. C2-nya DK2 per Q2 tambah H2 kali Q2 per 2. D-nya 600, K2-nya 100 ya, benar ya? Per Q2-nya 200, H2-nya 3, Q2-nya 200 bagi 2. Perhitungan yang seperti ini, ketika lagi buru-buru, ini ada 200 dengan 200, jangan kamu coret seperti itu. Karena mau kerja cepat, ini 200, 200. Ingat itu tambah, bukan kali. Oke, jangan langsung dihapus, dicoret-coret seperti itu. Kalau mau coret yang 100 dengan 200, oke, nggak masalah. Nah, itu boleh. Jangan melihat ada kesamaan angka, langsung dicoret di situ. Jadi 300 tambah 300, 600. C1-nya $1.350, C2-nya $600. Kalau ditambahin $1.950. Jadi total cost-nya $1.950. Itu secara separately. Ada pertanyaan kah sampai separately ini? Separately untuk 2 eselon. Jadi kalau punya kasus yang ada 2 eselon, itu yang dipakai. Ada pertanyaan nggak? Yang masih lagi cari-cari topik tugas akhir, nah kamu kan udah belajar beberapa lah, nggak semua, belum banyak banget. Metodenya seperti yang ini, deterministic inventory, boleh sambil browsing-browsing. Ya, boleh sambil browsing-browsing. Topiknya tugas akhir, kamu punya data, boleh implementasi model deterministic inventory pada penjualan apa, misalnya mobil Toyota, mobil Avanza. Kalau 2 eselon kan ada tempat penampungan, kemudian dijualkan kepada pengecer, itu boleh dipakai. Ada pertanyaan atau yang perlu saya ulang yang tentang model separately? Karena saya mau lanjut ke yang simultan. Ada yang kecepatan yang mau saya ulang? Nggak ada?
Hitung yang teliti sama rumusnya jangan salah. Itu aja, gampang kok. Sekarang yang separately. Ada E1, ada E2. Eselon 1, eselon 2. Rumus separately itu, ini rumus separately. Dia pakai N bintang juga, tapi nanti pembulatan N bintang pakai aturan kita tadi sama pembulatannya. Sama yang di tempat separately. Sama. Yang bedakan cuma E1, E2, sama rumus Q1 bintang, Q2 bintang. Kalau simultan, kita ngerjakannya nggak dari Q2, tapi dari Q1. Namanya simultan. Nih. Jadi kalau E1-nya 2, karena tadi dibilang E1 sama dengan H1. H1-nya kita dapat 2. Jadi $2. Terus ada E2. E2 itu katanya tadi H2 kurang H1. H2-nya 3 kurang 2, jadi $1. Oke. Terus kita ngitung N bintang. N bintang itu akar K1 kali E2 dibagi K2 kali E1. K1-nya 1000, E2-nya 1, K2-nya 100, E1-nya 2. 1000 bagi 205, akar 5, 2,236. Kembali lagi, nilai N bintang bukan bilangan bulat, 2,236. Dia lebih besar daripada 1. Artinya caranya sama seperti yang tadi. Paham ya? Jadi 2,236 ada pada interval 2 dan 3. Jelas? Sebenarnya kalau udah sering ngerjain soal, nanti akan terlihat. Kamu kan paling bingung, apa sih N bintang dibagi fungsi floor N bintang? Terus fungsi floor N bintang tambah 1 dibagi fungsi floor N bintang, dibagi fungsi N bintang. Gini. Yang pertama kali, nih, yang merah. Bandingkan. Jadi pertama kali kamu bandingkan itu 2,236 dibandingkan dengan 2. Bagiin, dapat nilainya 1,118. Itu pertama kali. Tengah dengan yang kiri. Perbandingan yang kedua, kanan dengan yang tengah. Jadi 3 dibagi 2,236. 1,342. Antara dua ini bandingkanlah merah dengan biru. Merah itu lebih kecil. Paham? Jadi perbandingan di interval itu, di interval yang warna kuning saya buat ini, circle, jadi bandingkan dari, saya kasih panahnya ya, jadi biar nggak salah. Nah, tengah dibanding yang kiri. Terus, perbandingan yang kedua, kanan dibagi yang tengah. Nah, lihatin arah panah saya. Karena nilainya perbandingannya lebih kecil, apa aturannya kalau lebih kecil? Kalau dia lebih kecil, berarti kita akan pilih N sama dengan fungsi floor N bintang. Berapa N-nya? 2. Kebetulan pula ya, 2,236 kalau dibulatkan biasa 2 ya. Pas ini. Tadi, 3, lebih itu jadi 4. Oke, lanjut. Nyari. Nah, ini tadi udah ya, 1,18 tuh lebih kecil dari 1,342. Maka kita ambil N bintangnya 2. Sudah itu nyari apa? Nyari Q2 bintang. Apa nggak Q1 bintang dulu? Karena rumus Q1 bintang itu N kali Q2 bintang. Q2 bintang aja belum tahu, gimana mau cari Q1 bintang? Carilah dulu Q2 bintang. Itu bentuk rumusnya. Akar 2, D-nya 600, K1 cari 100, N-nya barusan dapat dibulatkan 2, K2-nya 100 per N-nya 2, E1-nya 2, E2-nya 1. Dihitung, hati-hati dengan perhitungan seperti itu. Jadi nanti UTS kurang lebih latihan-latihan soal seperti inilah, paling beda-beda angka. Siapkan kalkulator, jangan pakai HP kamu. Jadi bingung kalau angkanya besar sekali kan. Mending kalkulator aja. Jadi akar 144
144.379,473 unit. Nah, kita sepakati pembulatan kita. Kalau kayak gini, kan 379 tuh. Kita jadikan bulat bawah, floor semua ya. Kita pakai fungsi floor. Ya, pakai fungsi floor. Jadi 379,473. Kalau kita floorkan 379. Nanti Bu, misalnya kita punya hitungan nih 8,5,96. Gak usah kamu bulatin ke 86, 85. Karena kalau barang kan dia belum cukup. Kira-kira kalau kita beli barang, kalau kondisinya nggak cukup juga nggak mau beli. Kurang dari sekota, udah bayar sekota aja, nggak mau lah pasti. Oke, terus nyari Q1 bintang. Q1 bintang tuh N kali Q2 bintang. N-nya 2, Q2 bintang 379, 798 unit. Dapat nih Q1 dengan Q2. Cari C1, C2. Itu rumus C1, C2-nya. Nggak ada yang baru kan? Rumusnya aja. Dapat nilai C total. C total ya C1 tambah C2. Kos di instalasi pertama tambah kos di instalasi kedua. Dapatlah 1897. Secara simultan, kita dapat total biayanya 1897. Bagaimana secara separately tadi? Separately 1950. Jadi terlihat tuh mana yang lebih murah. Di mana-mana kalau kerjanya langsung, terus-menerus pasti lebih murah daripada yang terpisah. Ya kan? Terlihat. Oke? Ada pertanyaan nggak? Materinya saya rem. Kalau tahun lalu, ini masuk sudah di pertemuan kelima. Keempat sebelum kuis. Jadi bahan kuis sampai sini tahun lalu. Karena online ini saya lebih ngulur-ngulur, biarlah sedikit tapi masuk di otak kalian. Di sini ada tugas. Kamu belum pernah ada tugas sekalipun. Karena saya perlu nilai NTR. Jadi kuis kemarin mau ditambahin dengan tugas. Saya ngambil dari 18 bab 1. Saya belum cek ada kuncinya enggak. Kamu lihatlah di buku yang file yang saya upload itu kan di paling belakang biasanya ada kunci. Ini tentang yang produksi pesawat terbang ya di musim yang di 4 musim itu. Ada satu pertemuan sebelum kuis di pertemuan keempat. Jadi kamu boleh lihat materi ini, kamu lihat di pertemuan keempat. Oke. Nanti saya buat tempatnya seperti biasa di e-learning untuk kalian submit. Saya buat sampai minggu depan jadwalnya. Ya, 1 minggu cukup. Sehari ini kerjain aja cukup. Oke, cuma beda-beda angka di situ, ketelitian perhitungan. R-nya sampai R5. Kalau kemarin kan R-nya 4. Oke, terus yang ini, yang hari ini, yang barusan kita pelajarin. Ya, cari secara separate sama secara simultan. Sama persis dengan hari ini. K-nya juga 2 eselon ya, karena H1, H2 beda di angkanya aja. Jadi intinya sebenarnya kita tuh cuma butuh data ini. Yang saya circle ini aja. Sama rumusnya. Oke? Ini nggak diceritain soalnya apa. Dia langsung kasih tahu K1, K2. Kalau tadi yang di sini, ya masih ada cerita lah pembuatan produksi, sama kayak sebelumnya yang pesawat terbang. Oke. Terus sudah ngitung-ngitung-ngitung, biasakan. Dari tadi saya kasih contoh soal cuma ngitung-ngitung-ngitung gini kan. Kamu kasih analisis dong, di bawahnya tolong ditulis. Ternyata dengan model simultaneously, total cost yang diperoleh lebih murah daripada yang separately. Gitu. Jelas ya? Terus contoh yang pertama ini, tugas yang pertama ini, selain ngitung-ngitung, bilanglah jadi kasih analisis. Lebih baik dia produksi berapa kali, ditulis seperti itu. Terserah tulis tangan, terus di scan atau di foto boleh, mau diketik juga boleh. Nanti saya buat tempatnya, nanti habis ini langsung saya buat. Ada pertanyaan kah? Jadi, kamu sebenarnya dari belajar si inventory ini,
bisa untuk cari bagian topik-topik yang belum dapat ilham untuk tugas akhirnya, kamu bisa, kok merah ya, kamu bisa cari model EOQ klasik atau sederhana, tapi ini kan nggak bisa kita pakai. Alangkah mudahnya tugas skripsi kamu. Nah, tapi nggak apa-apa, karena ini memang dasar untuk pembelajaran. Terus kita ada belajar model quantity discount, itu bagus juga. Kalau mau diangkat jadi topik tugas akhir, boleh. Tapi cari produknya yang banyak. Kalau kemarin saya cuma ngasih level harga 2 atau 3, contoh di tugas sama kuis kita. Cari dong yang banyak. Quantity discount. Barang-barang yang beli dalam jumlah banyak. Ada reorder point. Itu bagus juga. Model periodic review, yang 4 musim pesawat itu bagus juga. Ini saya udah terbayang ngambilnya di ini nih. Kayak Toyota sama Daihatsu. Itu kan produksi mobil tuh. Itemnya banyak. Terus kayaknya kalau musim-musim lebaran, dia produksinya banyak kan? Mungkin ada musim-musimnya dari kita bukan musim semi gugur ya, jadi kita pakai bulan berapa ke bulan berapa gitu. Model deterministik yang barusan dipelajarin. Cari di Google banyak. Saya nggak tahu saya udah pernah bilang belum, kamu cari di Google, nggak usah kamu buat www.google.co.id kayak gitu. Kalau mau cari bahan kuliah, setengah mati nyarinya di sini. Kalau nyari seperti ini, kamu ketik nama saya di sini, semua berita, orang-orang yang namanya ejaannya sama dengan saya, muncullah semua. Sampai ke Facebook lah, Instagram, semuanya muncul. Kamu pakai Google Scholar, sudah ada yang tahu? Kalau udah tahu, bagus. Kalau belum, pengetahuan kalian, Google Scholar. Klik di tab Google itu Google Scholar. Jadi dia memang khusus untuk belajar penelitian, makalah-makalah untuk kita kuliah. Kalau di Google Scholar, kita ketik misalnya pengen ngelihat tulisannya ibu, tulisan artikel ibu apa aja, ketik nama aja, nanti keluar set semua. Jadi dia nggak ada cerita tentang berita-berita atau orang-orang yang berkaitan namanya dengan saya gitu. Terus kalau Google Scholar, kamu mau mencarinya misalnya inventory model. Ketik aja inventory model, nanti dia benar-benar keluar makalah-makalah orang tentang inventory model, tentang jurnal-jurnal orang. Yang Indonesia ada, yang Inggris ada. Jadi nggak lagi cerita dikit aja cuplikan di berita atau buku, muncullah di situ kalau di Google biasa. Jadi pakai Google Scholar. Terus, sekalian saya ngasih dulu dikit. Terus, skripsi. Karena kita mata kuliah pilihan, mau nggak mau saya harus ngomong. Skripsi, supaya kamu pernah kenal istilah plagiat. Plagiat itu kita nyontek punya orang. Bohong kalau kita nggak ngelihat kerjaan orang. Saya pun masih ngelihat kerjaan orang. Jadi nggak bisa bilang, saya nggak ada ngelihat punya orang semua. Nggak ada, nggak mungkin. Ngelihat buku teks itu pun kita udah plagiat. Tapi ada batas plagiat. Biasanya saya, kalau nggak salah, bukan kurang dari ya. Kurang dari 20% itu plagiat. Nggak plagiat. Dia harus kurang dari 20%. Jadi kalau kamu ngambil buku, tulisan orang, tulis kutipannya. Mungkin ada yang sambil ngambil Metopen udah tahu dijelaskan. Menurut Siska 2020, inventory adalah. Mending gitu. Karena memang kamu ngambil dari buku dia. Ya, menurut, misalnya kan terbalik ya, bukan menurut Siska ya. Kalau Siska Oktarina, menurut Oktarina dia. Misalnya Fitri Agustin menurut Agustin 2010 gitu. Menurut Tarina 2020 inventory adalah ini yang kita sebut dengan namanya kutipan. Kamu kutip nama dia. Sudah kamu kutip, kamu sebut Oktarina ini, kamu buatlah dia di daftar pustaka. Itu siasat untuk menghindari plagiat. Kalau kerja skripsi antara 2 orang, 3 orang sama-sama, misal saya ambil contoh aja, Fani, Leni, sama Fitria, 3-3 berteman. Kerja topiknya sama. Nggak usah kelihatan skripsi, kalau sama-sama lagi proposal. Karena si Fani baca punya si Leni, terekamlah dia tulisan si Leni,
Leni baca punya Fitria, terekam. Oh, tadi Fitria yang nulis situ. Kamu tertulis di situ. Pas barengan pula, sama-sama tugas akhir, nanti terekam di situ. Tulisannya jadi akan mirip. Kan terbayang tadi di otak, tadi terekam. Tadi dia nulis itu loh, kayak gitu. Kalimat mau kamu setir kemana, ya agak-agak mirip. Cara lain lagi, kamu parafrase. Kalau di buku teks, dia nulis, saya memasak nasi goreng, kamu parafrase. Kamu ganti jadi nasi goreng dimasak saya. Gitu. Parafrase. Karena yang ngecek plagiat itu mesin. Jadi mesin dia akan ngecek ngeselnya itu, kadang kata kunci nasi goreng, semua itu diceknya semua, ngulang-ngulang. Itu menambah persen. Jadi ubah pasif jadi aktif, aktif jadi pasif. Karena yang ngecek itu plagiatnya mesin. Nanti kamu selesai sidang, kalau mau masuk repositori kan harus cek plagiat katanya. Yang bab 2-nya dibuang kalau dia cek plagiat. Nggak usah diomongin ke adminnya, buang aja yang bab 2-nya. Bab 2 itu tinjauan pustaka. Ngambil-ngambil dari buku pasti mirip-mirip. Yang nggak boleh itu sebenarnya yang bab 4 gitu loh. Yang bab 1 pendahuluan. Kalau admin yang kerjain plagiatnya, dia nggak ngerti. Masukin semua deh, katanya bab 1 dan bab 5. Nanti sekali keluar 50%, pening kita. Mau ngapus yang mana. Oke? Itu yang bisa saya sampaikan. Cuma tambahan, selain Google Scholar, bagusnya itu pakai jurnal yang bahasa Inggris. Capek, Bu, translate-nya. Tapi, skripsi kamu ditulis dalam bahasa Indonesia. Dengan memakai jurnal bahasa Inggris, kamu translate, itu akan memudahkan kamu dan menghindari kamu dari plagiat yang sangat besar. Kan translate, pakai kalimat sendiri. Itu lebih bagus. Terus, caranya, nggak setiap jurnal bisa diklik, harus bayar. Nah, saya kasih kamu cara yang ininya. Bentar. Kamu cari di Google Scholar, klik, keluarlah jurnalnya. Terus nggak bisa dicari, pakai chhub.tw. Kamu copy doi-nya atau URL-nya. Itu ilegal sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Saya share. Kita harus bayar jurnal tuh. Mahal lah berapa puluhan dolar. Mending kita bajak pakai kayak gitu. Sebagai alat bantu kalian. Putus ya. Mati lampu, putus wifi-nya. Udah nyambung lagi saya? Oke ya. Nah, oke, sedikit saya kasih kamu share tentang chhub.tw ini. Kepalangan, karena minggu depan saya tinggal materi terakhir. Itu kita UTS. Saya bukain kamu gini. Belum keluar ya. Nih, Google Scholar. Klik di sini. Google Scholar. Klik yang ini. Scholar Google. Kamu klik, ya kan? Terserah, mau cari apa. Inventory aja. Inventory model. Klik. Keluar semua nih. Ya, inventory model. Nggak ada cerita berita, liputan 6, apapun di situ. Misal mau ambil yang ini. A joint location inventory model. Dia banyak sih yang Inggris. Nah, aduh cuma abstraknya. Kadang yang bisa view PDF. Keluar ya, itu yang gampang, gratisan. Nih, dapat kan? Save lah ini. Setiap kali dapat apa, di save karena kamu butuh daftar pustaka. Kan mau ditulis namanya siapa nanti.
Ini jurnalnya dapat. Saya contohin yang nggak bisa dibuka. Yang ini, Unintegrated Inventory Model for Single Supplier. Single supplier, single customer. Lah, dia jual, penjualnya hanya untuk jual satu customer itu. Nah, nggak bisa buka sama sekali ya, kalau bentuknya seperti ini. Kamu lihat yang ada doi tadi, https://doi.org. Itu kamu klik, kamu save, copy link address. Copy link address, terus buka lagi tab baru, c-hub.tw. Nah, keluarnya seperti ini. Yang tadi kita copy kan doi-nya, kita paste di sini. Kita paste di sini. Open. Kalau keluar gambar cewek ini, artinya kita udah bisa dapat nih. Dapatlah filenya, nggak usah bayar. Ini ilegal, tapi sudah bukan rahasia umum lagi. Semua orang juga udah tahu. Jadi kamu juga harus tahu cara ngambilnya. Punya Rusia ini nih. Jadi kita bisa banyak nih bajak semua jurnal-jurnal yang kita pakai. Oke, dah cukup. Adakah pertanyaan kembali? Daftar hadir jangan lupa diisi. Masih bisa diisi sebenarnya kalau udah lewat hari. Cuma ya itu, tulisan akses telatnya di saya kan terikot jam berapa. Isi P bukan A ya. Dah cukup, kita ketemu lagi minggu depan untuk materi terakhir. Yang multi echelon. Sudah kita mid semester, baru pergantian dosen. Cukup ya, selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.